Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya mau berkata Shalom. Sekali katakan Shalom. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saya juga sungguh yakin dan percaya bahwa ini adalah saatnya kita buat bersuka cita sebab kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Dengan semangat kita memuji Tuhan hari ini, inilah saatnya kita untuk menyerukan nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. mari bertepuk tangan di atas kepala. Ini kami Tuhan, kami mau serukan nama-Mu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan
lagi Bapak Ibu katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Ini kami Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat siapa yang gemetar? Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan nama Yesus. Nama Yesus, Hey! Menara yang kuat. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Nama siapa Bapak Ibu Saudara? Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Tuhan Allah kita. Nama Yesus di atas segala-galanya, katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari gereja Tuhan sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Haleluya. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dengan segenap hati angkat suaramu, katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama serukan, Yesus Kaulah Raja mulia.
Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Kau megah bagiku segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan Kau yang ajaib Atasku hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya sorak-sorai bagi Allah kita, katakan ajaib. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kau sekali lagi katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama kita serukan. Yesus Kaulah Raja mulia. Dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan Raja mulia. sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pada hari ini, pada akhir tahun, kami secara khusus berdoa untuk seluruh bangsa dan tanah air kami. Khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri, dirjen, sampai jajaran yang paling bawah. Baik itu gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RW sampai RT. Terima kasih Bapak, Engkau menjagai kami sepanjang tahun ini. Hanya ada satu pokok doa yang sungguh indah kami panjatkan, yaitu Ebenezer, saat Engkau sudah memelihara kami, menyertai kami, melindungi kami sepanjang tahun 2020 ini. Sebentar lagi kami memasuki tahun 2021. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami, menuntun kami melewati tahun ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus berjuang di garda paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk seluruh petugas lab, para saintis, ilmuwan yang mengembangkan vaksin COVID di berbagai negara, termasuk vaksin merah putih yang mulai akan diuji klinis tahun depan, diuji klinis yang terakhir. Dan beberapa vaksin yang sudah jadi, yang akan dikirim dan sudah dikirim ke Indonesia, biarlah itu boleh disuntikkan kepada orang-orang yang punya kepentingan secara khusus, khususnya yang di garda depan, baik itu petugas medis maupun para guru, dosen, polisi lalu lintas, TNI, semua yang bergerak di bidang transportasi, biarlah mereka mendapatkan vaksin lebih dahulu. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami bisa melalui tahun 2020 ini dengan baik, maka kami akan masuki tahun 2021 dengan harapan yang baru, dengan kesehatan yang baru, dengan berkat yang datangnya dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari dengan segenap hati sekali lagi katakan yang terutama di dalam hidup ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan-Mu Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat suaramu katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Engkau yang mengasihi Tuhan, naikkan pujian ini lebih lagi katakan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari gereja Tuhan angkat suaramu katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Mari biarlah pada hari ini pribadi lepas pribadi yang mengasihi Tuhan. Mari angkat pujianmu, angkat korban ucapan syukurmu, naikkan yang terbaik bagi Tuhan kita, mulai menyembah Dia. Mari angkat suaramu lebih lagi. Haleluya. Mari sembah
suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kinara lama ya Ramo, si kinara lama se. Haleluya, haleluya. Hiara la 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 Ramo, si kiara lama ya se. Hinara la 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 Ramo, hiara lama ya siano. Hiara la 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 Ramo. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat pujianmu. Haleluya, haleluya. Hiara lama si, hiara lara lama laramu. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi angkat pujianmu bagi Allah kita. Ajar kami untuk kami boleh mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Shalom kepada saudara jemaat yang dikasihi Tuhan di Happy Family Surabaya. Apa kabarnya? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, terpelihara tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Saya bersyukur untuk kesempatan pada hari Minggu ini saya boleh melayani saudara dengan firman Tuhan yang sudah saya persiapkan. Saya juga mau berterima kasih pada Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan untuk saya melayani saudara pada hari ini. Judul daripada khotbah yang saya ingin bagikan ke saudara hari ini, saya beri judul Lulus Ujian. Sebagaimana banyak produk yang diluncurkan di masyarakat atau di pasar, produk-produk yang dirancang tersebut harus melewati ujian sebelum dinyatakan lulus untuk dapat dipasarkan. Demikian juga kita semua yang pernah menjalani bangku sekolah, kita juga harus melewati ujian sebelum kita dinyatakan lulus untuk tingkat pelajaran tersebut, sebelum kita melanjutkan kehidupan di tingkat atau jenjang berikutnya. Saya kira hari ini kita akan belajar tentang beberapa prinsip kebenaran yang berharga, yang akan menolong saudara untuk melewati kehidupan, terutama menutup kehidupan di tahun 2020 ini. Terlepas dari apapun keberadaan yang kita sudah lewati, saya percaya apa yang ada di depan kita akan lebih baik. Ada berkat, kepercayaan, anugerah Tuhan yang lebih besar yang siap menantikan saudara di tahun 2021 yang akan datang. So, siap belajar? Kita akan belajar bersama-sama apa saja dalam kehidupan kita yang perlu dan harus diuji dan kita perlu lulus ujian tersebut. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, saya ingin pertama-tama mengutip apa yang pernah Yesus ucapkan. Tercatat di dalam Matius pasal ke-7, mulai dari ayat ke-24 sampai ayat ke-27, di mana Yesus berbicara tentang dua dasar bangunan. Izinkan saya bacakan pada saudara terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perumpamaan yang Yesus ucapkan di sini tentang dua dasar daripada bangunan memang mengacu kepada bagaimana kita melakukan firman di dalam kehidupan kita.
Dan kemudian dikatakan bahwa ada dua jenis kehidupan, seseorang yang melakukan firman sehingga dasar bangunannya kokoh, dan seseorang yang tidak melakukan kebenaran atau firman sehingga dasar bangunannya tidak roboh. Dan yang saya ingin bawa saudara perhatian pada pagi hari ini atau hari ini pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini adalah bahwa kedua jenis dasar bangunan ini diperhadapkan kepada kondisi kehidupan yang sama. Artinya, baik seseorang yang melakukan firman maupun tidak, baik dasar bangunan yang kokoh maupun tidak, kedua-duanya harus dan akan diperhadapkan kepada kondisi kehidupan atau musim kehidupan yang sama. Dikatakan bahwa musim kehidupan atau keadaan kehidupan yang dicontohkan di sini adalah tentang hujan dan banjir dan badai. Artinya bahwa apakah seseorang itu menjalankan kehidupan dengan melakukan firman ataupun tidak, dua-dua jenis kehidupan seperti ini akan tetap menghadapi badai yang seringkali kita analogikan sebagai problema, tantangan, masalah dalam kehidupan. Tetapi pada waktu yang bersama juga akan diperhadapkan dengan hujan. Hujan ini seringkali kita analogikan sebagai orang percaya sebagai berkat yang datang daripada Tuhan. Seringkali kita minta Tuhan menghujani benih daripada apa yang kita taburkan supaya kita bisa menuai berkat tuaian yang berlipat-lipat ganda. Jadi ada hujan berkat, tetapi juga ada badai kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, yang menyebabkan bangunan yang dibangun di atas pasir itu rubuh sebenarnya bukan hujan maupun badainya. Dan yang menyebabkan sebuah bangunan yang dibangun di atas karang itu bisa berdiri dengan kokoh bukanlah kadar atau tingkat hujan atau badai yang datang. Yang menentukannya adalah dasarnya. Nah, itu sebabnya saya temukan dalam kehidupan bahwa dasar bangunan itu hanya akan teruji dan akan lulus ujian setelah melewati badai maupun hujan berkat di dalam kehidupan seseorang. Tidak jarang saya temukan ada orang-orang yang kemudian hanyut dan hancur kehidupan mereka mendadak dan tiba-tiba, dan sepertinya sebelumnya baik-baik saja karena bangunan yang dianalogikan Yesus di sini adalah bangunan yang indah terbangun dengan baik. Tetapi hanya bisa diuji pada saat badai atau hujan datang di dalam kehidupan seseorang. Nah, itu sebabnya untuk menutup tahun 2020 ini, terlepas dari badai apapun yang saudara hadapi, ataupun ada di antara saudara yang sedang mengalami berkat, karena di tengah-tengah pandemi seperti ini pun ada banyak orang dan ada banyak jenis bisnis, ada banyak kehidupan yang tetap mengalami berkat daripada Tuhan yang tidak berkesudahan. Apapun kondisi yang saudara hadapi, doa saya adalah sudah lulus ujian tahun 2020 ini dan sudah siap naik kelas untuk menerima janji dan berkat Tuhan di tahun 2021 yang akan datang. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar tentang apa saja yang menurut saya akan diuji dan perlu melewati lulus ujian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Nah, kalau saudara mencatat, yang pertama yang akan diuji adalah iman kita. Iman kita harus teruji dan harus lulus ujian. Nah, saudara memasuki tahun 2021, menutup tahun 2020, kita sudah banyak mendengar tentang istilah new normal, normal yang baru. Artinya, banyak ahli sudah berpendapat bahwa kehidupan kita kemungkinan sangat besar tidak akan pernah kembali kepada kebiasaan normal yang lama. Ada banyak kebiasaan kita yang sudah baru ini tidak akan kembali kepada kebiasaan normal yang lama. Saya kira seumur hidup saya hingga saat ini saya belum pernah cuci tangan sebanyak di tahun 2020 ini. Itu adalah kebiasaan yang baik. Saya tidak berencana untuk kembali kepada kebiasaan lama di mana tidak mencuci tangan sebanyak dan sesering sekarang ini. Demikian juga mungkin dengan memakai masker. Saya kira pertama kali kita melihat masyarakat memakai masker yang paling sering pada waktu itu sebelum kita semua di seluruh dunia memakai masker adalah masyarakat yang ada di Jepang. Pada saat itu kita merasa aneh karena mereka terbiasa memakai masker di alat-alat transportasi umum, di kumpulan orang banyak apabila ada yang merasakan dirinya kurang sehat. Saya sendiri pada saat berkunjung di Jepang juga menyesuaikan diri pada saat saya waktu itu sedang sedikit kurang sehat dan agak pilek. Saya juga memakai masker untuk menghormati orang-orang di sekitar kita. Sepertinya kebiasaan baru seperti itu akan terus kita pertahankan. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan yang baru, saudara, kehidupan normal yang baru. Ada banyak hal yang memerlukan iman untuk menghidupi dan menjalani masa depan yang ada di sekitar kita.
Karena menghadapi masa depan yang ada di depan kita ini, ada banyak orang mengalami ketakutan. Ada banyak orang mengalami kecemasan. Mereka berkata bahwa bagaimana kita bisa melewati masa depan apabila masa depan itu begitu gelap dan tidak jelas kelihatannya. Betul, karena ada banyak orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. 2021 ada banyak hal yang tidak dapat kita prediksi. Apalagi kalau saudara sedang melewati badai dan menghadapi tantangan kehidupan. Mungkin saat ini saudara sedang digeluti, dipenuhi dengan rasa takut dan cemas. Takut itu manusiawi. Cemas itu sesuatu yang dapat terjadi kepada siapa saja. Karena takut dan cemas muncul disebabkan oleh apa yang kita sedang alami. Karena badai yang sedang di hadapan kita membuat kita menjadi takut dan cemas. Kalau saudara ingat kisah murid-muridnya bersama dengan Yesus yang ada di atas kapal, di tengah-tengah Danau Galilea, di tengah-tengah perjalanan mereka menghadapi ombak yang begitu besar sehingga perahu yang mereka tumpangi mulai penuh dengan air. Dikatakan pada waktu itu mereka begitu takut dan cemasnya sehingga mereka merasa bahwa maut siap menjemput mereka. Sementara di tengah-tengah kejadian itu, Yesus dengan pulasnya tertidur di buritan kapal di atas tilamnya. Walaupun kapalnya penuh dengan air, walaupun tilamnya pasti basah kena air, namun Yesus tetap bisa terlelap dengan pulas, deep sleep di tengah-tengah badai yang ada. Karena tidak ada badai, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan yang dapat merampas damai dan keteduhan yang ada di dalam diri Yesus. Nah, itu sebabnya pada saat murid-muridnya ada di tengah-tengah badai seperti itu, takut dan cemas adalah sesuatu yang sangat lumrah. Hanya saja di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan itu, mereka mulai menyalahkan Yesus. Mereka bahkan menuduh Yesus tidak peduli kepada mereka. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli apabila kami binasa." Saudara, kadang-kala kita di dalam ketakutan dan kecemasan juga seringkali terjebak menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan pasangan hidup kita, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapa saja, atau kita mencari kesalahan terhadap keadaan yang sedang kita hadapi. Demikian juga dihadapi oleh murid-muridnya. Di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan, mereka menyalahkan Yesus. Mereka menuduh Yesus tidak peduli. Padahal Yesus membuktikan kepeduliannya dengan tidak meninggalkan mereka. Karena Yesus tetap ada di perahu kehidupan mereka. Demikian juga saudara, pada hari ini, iman percaya saudara kepada Yesus sedang diuji apabila saudara sedang menghadapi badai. Saudara sedang menghadapi tantangan, saudara sedang menghadapi ketakutan, saudara sedang menghadapi kecemasan. Dan ada banyak hal yang tidak dapat saudara prediksi atau lihat dengan jelas di masa depan saudara di tahun 2021. Terhadap kesehatan, terhadap pernikahan, terhadap keuangan saudara. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi sangat dapat dimengerti apabila saudara takut dan cemas. Pertanyaannya adalah, iman saudara mengarah kepada siapa? Murid-murid Yesus, mata mereka mengarah kepada badai, sehingga mereka mulai ketakutan dan cemas. Apabila pada saat itu, iman dan percaya mereka, dan mata mereka arahkan kepada Yesus yang sedang terlelap dengan pulas, kemungkinan besar, keteduhan yang sedang ada dalam pribadi Yesus, dapat mereka rasakan, sehingga mereka akan punya kekuatan untuk menghadapi badai dan ombak yang sedang mereka hadapi. Itu sebabnya, saudara perlu iman untuk menghadapi masa depan. Karena Roma pasal ke-10 ayat ke-17 katakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara punya firman di dalam kehidupan saudara? Sehingga saudara punya iman yang dapat kokoh, teruji dan lulus ujian. Sehingga saudara dapat percaya dan dapat mampu punya kekuatan menghadapi ombak dan badai yang sedang menghadang saudara. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh belum pernah lihat apa yang akan terjadi. Tapi dengan iman dia percaya, dengan mata imannya dia melihat masa depan. Saudara, dia belum pernah lihat bahtera yang dia akan bangun sebelumnya. Dia belum pernah lihat air menutupi bumi sebelumnya.
Dia tidak tahu berapa lama air itu akan menutupi bumi. Dia tidak tahu bagaimana memberi makan keluarganya dan semua binatang yang harus dia selamatkan. Ada banyak hal yang dia tidak tahu, bagaimana dia harus melangkah. Tapi dengan iman yang datang karena dia taat kepada suara Tuhan, maka dia bukan hanya berhasil melewatinya, tapi dia berhasil mencatatkan sejarah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena iman daripada Nuh, maka Tuhan menyelamatkan manusia melalui keluarga Nuh. Iman bukan hanya apa yang kita manfaatkan untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Tapi iman adalah keputusan kita untuk tetap taat pada saat mata kita belum melihat apa yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa saja yang saudara inginkan dan doakan belum terjadi di tahun 2020, dan saudara rindukan digenapi Tuhan di tahun 2021. Saudara perlu iman dan mata iman saudara untuk melihatnya. Ibrani 11 ayat pertama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan imanlah saudara mempersiapkan wadah untuk bisa mendapatkan semua yang saudara rindukan, semua yang saudara cita-citakan, semua yang saudara mimpikan. Dan iman itulah bukti dari segala sesuatu yang saudara minta, yang belum saudara lihat. Iman itu seperti benih yang kecil yang saudara taburkan. Sebagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit, pada saat Tuhan mengirimkan burung gagak, membawa makanan untuk dia. Makanan yang dibawakan burung gagak melalui paruhnya, bukan makanan yang jumlahnya besar, tetapi yang mempertahankan Elia untuk hidup, bukan besarnya jumlah makanan yang ada, tetapi benih makanan atau jumlah yang kecil, yang sepertinya kecil, tetapi mujizat yang dibuktikan melalui seekor burung gagak. Burung gagak saja bisa Tuhan pakai untuk menjawabkan kebutuhan dia. Saya percaya ada banyak sekali benih-benih yang Tuhan bawakan dalam kehidupan saudara, yang mungkin kelihatannya insignifikan, sepertinya kecil, tetapi kalau saudara bisa melihatnya dengan iman, saudara bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, dan itu adalah kekuatan yang saudara pakai untuk punya pengharapan kepada masa depan saudara. Dengan imanlah saudara melangkah, dengan mata imanlah saudara melihat. Itu sebabnya hari-hari ini pengenalan saudara akan Tuhan saudara diuji. Kepercayaan atau iman saudara kepada Tuhan diuji. Yesaya 41 ayat 10 katakan seperti ini. Janganlah takut, sebab aku Tuhan, Elohim, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Setiap kali Tuhan berkata jangan takut, Tuhan memberikan alasan pada kita mengapa kita tidak perlu takut. Dia katakan melalui Yesaya ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, janganlah cemas, sebab aku ini Allahmu. Pertanyaannya, seberapa jauh saudara mengenal dia? Seberapa jauh saudara mengenal pekerjaan dia, tangannya, tuntunannya di dalam kehidupan saudara? Apabila saudara bisa melihat tangannya, seperti Elia melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja membawakan walaupun makanan yang kecil melalui paruh daripada burung gagak, maka saudara bisa mengenal dia dan saudara bisa membangun iman percaya saudara melalui pengenalan saudara akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara tahun 2020 ini mengharapkan perkara-perkara besar yang belum terjadi. Pertanyaan saya adalah, mampukah saudara, mengenalkah saudara akan cara kerja Tuhan untuk mencukupkan saudara? Ada hal-hal kecil, ada benih-benih yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saudara, yang apabila saudara lihat dengan mata iman, itu menjadi kekuatan yang cukup untuk saudara bisa penuh harap dan percaya untuk menatap masa depan. Karena dia berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan dia adalah Tuhan yang akan menyertai kita. Karena dia Immanuel, Allah yang senantiasa berserta dengan kita. Itu sebabnya, apakah saudara sudah lulus ujian daripada iman percaya saudara kepada Tuhan? Nah, kalau saudara tahu saudara sedang diuji saat ini, bertekunlah, teguhlah berdiri. Dan saya berdoa saudara bisa lulus dari ujian iman saudara, sehingga saudara naik kelas dan akan menerima
kepercayaan yang lebih besar daripada Tuhan. Amin. Iman kita harus teruji dan kita harus lulus ujian dalam iman kita. Yang kedua yang perlu diuji dan kita harus lulus adalah pengharapan kita. Selain iman, pengharapan kita akan diuji. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-19 dan 20 berkata seperti ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani pasal ke-6 ini menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan dalam diri kita itu seperti sauh, jangkar yang kuat dan aman. Nah, sebagaimana jangkar itu sangat penting bagi sebuah kapal, demikian juga pengharapan itu bagi kita di dalam kehidupan kita. Sebagaimana jangkar itu harus kuat dan kokoh apabila dilabuhkan, supaya kapal tidak terseret oleh ombak, tidak terseret oleh arus, sehingga bisa mempertahankan posisinya dan tidak hancur terbalik, dihancurkan oleh ombak yang datang, maka seperti itulah pengharapan itu dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dikatakan pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, pengharapan kita dalam jiwa kita itu harus kuat dan kokoh. Apabila pengharapan kita tidak kuat dan kokoh, maka jiwa kita, kehidupan kita dapat terombang-ambingkan dan tidak jarang kita temukan kita dihancurkan oleh badai yang datang dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hancur, kehidupan kita hancur sehingga kita berantakan perjalanan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pengharapan kita itu harus kuat dan aman. Nah, kata kuncinya di sini adalah kuat dan aman. Bahasa Inggrisnya memakai kata strong and firm. Strong artinya tidak gampang patah, tidak gampang putus pengharapan kita. Firm artinya kokoh karena tidak bergeser. Nah, sebagaimana jangkar bagi kapal, kalau dilabuhkan di dasar tapi dia gampang tergeserkan, maka jangkar itu tidak berfungsi sama sekali. Demikian juga pengharapan di dalam jiwa kita. Apabila kita labuhkan pengharapan kita, maka pengharapan itu harus kokoh. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa pengharapan kita dilabuhkan ke belakang sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah membuka pintu. Tabir bicara soal bait Allah, ruang maha suci, di mana Yesus sudah sebagai imam besar membukakan tabir itu. Pada saat Yesus disalibkan, tabir itu terbelah dari atas ke bawah, sehingga setiap kita dilayakkan untuk melabuhkan tabir kita di hadirat Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pengharapan saudara ada di dalam Tuhan? Sebab pada saat pengharapan saudara diuji, apabila pengharapan saudara tidak dilabuhkan di dalam Tuhan, maka pengharapan saudara tidak akan kokoh kuat untuk menghadapi badai, tekanan yang datang, dan akan bergeser karena saudara tidak labuhkan di dalam atau kepada batu karang yang teguh. Saya temukan ada banyak orang menempatkan pengharapan mereka bukan kepada Tuhan, walaupun mereka rajin ke gereja, mereka rajin persekutuan doa. Setiap pagi berdoa menyembah Tuhan. Tetapi hanya penyembahan saja tidak cukup kalau kita tidak menempatkan firman dalam kehidupan kita dan iman pengharapan kita betul di dalam pribadi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Pengharapan mereka di dalam materi yang mereka punya. Pengharapan mereka kepada manusia yang mereka andalkan. Pengharapan mereka kepada tabungan yang mereka punya. Pengharapan mereka kepada bisnis yang mereka kelola. Pengharapan mereka bahkan mungkin kepada anak-anak mereka yang penuh dengan potensi yang luar biasa. Saya tidak berkata bahwa itu semua salah, tetapi pengharapan yang terutama yang tidak akan bergeser adalah apabila kita tempatkan itu di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya pada saat pengharapan kita pupus dan goyah dan tergoncangkan, apalagi dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini. Saya sering kali temukan orang berputus asa. Putus asa dalam bahasa Inggris, despair, dijelaskan oleh seorang ahli yang bernama Viktor Frankl. Dia berkata, putus asa disebabkan karena pada saat seseorang sedang menghadapi suffering, penderitaan, tetapi tidak mengerti mengapa dia sedang mengalami penderitaan itu. Tidak mengerti meaning daripada apa yang dia hadapi. Jadi despair itu equal suffering minus meaning.
Putus asa terjadi pada seseorang sedang mengalami tantangan, badai, penderitaan, tetapi tidak memahami mengapa dia mengalaminya. Nah saudara, yang menyebabkan seseorang putus asa bukan beratnya badai. Yang menyebabkan seseorang berputus asa adalah tidak pahamnya pribadi tersebut, mengapa dia sedang melewati apa yang sedang dia lewati. Saya pada saat sekeluarga sedang menghadapi badai yang begitu besar, saya pernah mengatakan kata-kata seperti ini. Helplessness is a condition, but hopelessness is a decision. Merasa tidak berdaya karena badai yang sangat besar. Tidak berdaya, itu adalah keadaan yang kita hadapi. Banyak kita menghadapi badai begitu besar, sehingga kita kewalahan dan sangat merasa tidak berdaya dalam kehidupan. Itu adalah keberadaan yang tidak terelakkan. Tetapi hopelessness, berputus asa, itu adalah keputusan. Artinya begini saudara, walaupun saudara menghadapi badai yang besar, saudara merasa tidak berdaya, saudara diambang kekuatan saudara untuk dapat bertahan dalam pengharapan saudara. Namun menyerah itu adalah sebuah keputusan. Itu sebabnya apapun keberadaan saudara, saudara tidak harus mengambil keputusan untuk menyerah, apalagi berputus asa. Tengah-tengah badai dan tantangan sangat berat sekalipun, di tengah-tengah ketidakberdayaan sekalipun, saudara tetap dapat mempertahankan pengharapan saudara. Karena pengharapan saudara bukan kepada manusia, bukan pada keadaan, bukan kepada materi. Karena pengharapan saudara tempatkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus pasal pertama ayat ketiga bicara soal kegigihan atau ketekunan kita, kekuatan kita untuk bertahan di tengah-tengah badai. Dia katakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 3 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan tidak akan datang apabila iman dan pengharapan kita tidak diuji. Saudara, kalau sudah sedang melewati badai, artinya sudah sedang dibawa di ambang naik kelas. Kalau sudah lulus, maka ketekunan sudah teruji dan akan terbangun dengan kokoh. Demikian juga dengan Roma pasal 5 ayat ketiga katakan seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dikatakan kita bermegah pada kesengsaraan kita. Saudara dapat berkata saudara bermegah untuk kesengsaraan saudara juga kah? Dikatakan karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan seperti apakah yang tidak mengecewakan? Pengharapan yang sudah lulus ujian. Pengharapan yang sudah terbukti tahan uji karena sudah melewati kesengsaraan yang diuji sehingga ada ketekunan di dalamnya. Dan ada dua kata kunci dikatakan baik Yakobus pasal pertama maupun Roma pasal ketiga dikatakan karena kita tahu. Kunci untuk saudara tidak menyerah dan tidak berputus asa adalah karena saudara tahu bahwa apa yang saudara alami ini akan membangun kekuatan, ketekunan, tahan uji dalam diri saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang teruji dan tahan uji. Semua produk di pasaran yang sudah teruji dan lulus ujian, harganya lebih mahal, nilainya lebih tinggi, dan dicari-cari oleh orang. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara hadapi, saudara jangan pernah menyerah. Karena menyerah adalah keputusan yang kita buat. Terlepas dari apapun ketidakberdayaan yang saudara hadapi, hari ini, saudara dapat berkata bahwa aku tempatkan pengharapanku di dalam Kristus, dan pengharapanku akan kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Amin. Iman kita harus lulus ujian. Pengharapan kita harus lulus ujian. Yang terakhir, apalagi yang harus lulus ujian? Kasih dalam kehidupan kita harus lulus ujian. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan pada kita sesuatu yang membuat kita takut. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu supaya kita dapat membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 1 Yohanes pasal keempat ayat 18 katakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna
di dalam kasih. Saudara, selain iman dan pengharapan kita harus teruji. Kasih saudara sedang diuji. Pertanyaannya, yakinkah saudara akan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara? Yakinkah saudara bahwa Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat? Jangan izinkan apapun juga merampas keyakinan saudara akan cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat di dalam kehidupan saudara. Jadi cinta dan kasih Tuhan pada saudara akan diuji. Seberapa saudara yakin akan kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. 1 Yohanes 4:16 katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Bukan Allah punya kasih, Allah adalah kasih. Apabila Allah dalam hidup saudara, maka kasih itu ada dalam kehidupan saudara. Saya berdoa, tidak ada satupun di antara saudara yang meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena dia mengasihi saudara tidak bersyarat. Jangan izinkan tuduhan apapun juga yang datang. Karena kesalahan dan kebodohan yang kita lakukan. Yang merampas rasa layak kita untuk dicintai dan dikasihi Tuhan tanpa syarat. Karena dia mengasihi kita tidak pernah bersyarat dan tidak tergantung kepada apa yang kita lakukan. Itu sebabnya saudara dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat. Dan biarlah saudara dapat melewati ujian dan tantangan akan keyakinan saudara akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat yang terakhir, Mazmur 18, ayat 31. Ketika katakan, perbuatan Allah sempurna, janji Tuhan dapat dipercaya. Dikatakan, ia seperti perisai bagi semua yang berlindung padanya. Sebab hanya Tuhanlah Allah, Allah saja pembela kita. Dikatakan perbuatan Allah sempurna. Apabila ada di antara saudara yang berkata, apabila Tuhan mengasihi aku, mengapakah aku melewati badai yang seperti ini? Mengapakah aku ada di tengah-tengah keadaan dan kesulitan yang seperti ini? Saudara, hanya karena Tuhan mengasihi saudara, bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan saudara melewati badai dan melewati tantangan yang ada. Salah satu ayat favorit saya dalam kehidupan saya ada Yesaya pasal ketiga 43. Dikatakan, apabila engkau melewati air, kau tidak akan pernah dihanyutkan, karena Tuhan menuntun kita. Apabila engkau melewati api, api itu tidak akan menghanguskan kau. Kau tidak akan terbakar. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita anak-anak yang dia cintai tanpa syarat, bahwa kita tidak akan melewati kehidupan di mana ada arus yang akan berusaha menyeret kita. Bahwa akan ada api yang akan berusaha membakar kita. Tapi dia selalu berjanji bahwa dia akan menyertai kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan akan beserta dengan kita. Yakinkah saudara akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saudara? Selain cinta kasih Tuhan pada saudara teruji, saudara juga diuji. Apakah saudara punya cinta kasih yang sama kepada orang-orang yang di sekitar saudara? Karena saudara perlu mengasihi sesamamu manusia. Sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saudara. Itu sebabnya hari-hari ini saya percaya bahwa saudara sedang diuji juga. Apakah saudara yakin akan cinta kasih Tuhan kepada saudara? Dan apakah saudara juga mampu mengasihi sesama saudara, sesama manusia, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saudara? Banyak di antara kita sedang diberi kesempatan dan diuji seberapa jauh kita mencintai dan mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Sebabnya Alkitab selalu berkata, biarlah kita mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Biarlah kita juga melayani orang lain sebagaimana Tuhan sudah melayani kita. Sebabnya Alkitab selalu katakan, biarlah engkau mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni engkau. Biarlah engkau mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi saudara. Saya percaya menjelang Natal dan akhir tahun ini, Tuhan sedang memberikan kesempatan per saudara dan sudah sedang diuji. Apakah saudara juga mampu melakukan apa yang sudah Kristus lakukan bagi saudara? Demikian juga sudah diberi kesempatan untuk melakukannya bagi orang lain. Doa saya adalah saudara lulus dan teruji dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, dalam kehidupan saudara. Sehingga di tahun 2021 yang akan datang, saudara naik kelas dan ada kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan sediakan dan sudah dapat terima di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini tertabur di tanah hati yang subur, dan benih firman Tuhan ini dapat bertumbuh lebat dan berbuah besar dalam kehidupan saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Doa hamba adalah apa yang tertabur pada hari ini
dapat bertumbuh subur, berbuah lebat, menjadi berkat bagi kota Surabaya. Hamba berdoa bagi jemaat Happy Family, Ibu Gembala, dan semua pengurus yang ada. Biar Tuhan terus menuntun, Tuhan terus memberkati. Pada saat mereka sedang menghadapi musim kehidupan yang mereka alami, apapun keberadaannya. Hamba berdoa mereka tidak berhenti untuk berbuah lebat, tetap hijau daunnya. Dan apapun yang mereka pergunakan atau perlakukan dan lakukan akan berhasil dan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa saat ini bagi seluruh jemaat yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan mereka mampu lulus dalam iman pengharapan dan kasih mereka. Dan akan menutup tahun 2020 dengan penuh kemenangan. Dan di 2021 mereka siap menerima promosi, kepercayaan, dan anugerah yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sekali lagi hamba lepaskan berkat bagi jemaatmu, hamba lepaskan berkat bagi kota Surabaya. Dan hamba lepaskan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. So happy family, saya ucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru kepada saudara semua, dan saya berharap dapat berjumpa dengan saudara kembali di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan melalui dua cara. Yang pertama yaitu scan QR code yang tertera di layar ataupun bisa mentransfer ke nomor rekening yang juga tertera pada layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami mau memberi ini Tuhan, sebab kami sangat mengasihi Engkau. Berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Semuanya bersuka cita bagi Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, tahun 2021 Gereja Happy Family Center memiliki tema The Year of Building a New Self. Tahun membangun pribadi yang baru. Bagaimana kita bisa membangun pribadi yang baru? Apa saja hambatan-hambatannya? Dan bagaimana janji-janji Tuhan untuk membangun kehidupan pribadi yang baru? Biarlah itu boleh mewarnai tahun 2021. Dan di bulan Januari, bulan pertama tahun 2021, akan ada subtema The First Step, satu langkah awal. Langkah awal tentulah tidak mudah. Kita semua bisa berjalan, bahkan bisa berlari. Harus mulai dengan langkah yang pertama, bukan? Demikian juga di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam interaksi kita, mungkin di dalam sekolah, kuliah, dan di tengah-tengah masyarakat.
Bulan Januari ini biarlah langkah awal kita sungguh-sungguh menuju kepada satu pengharapan yang baru bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, sebab Kau Raja damai, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika ibadah daring ini boleh selesai dengan baik. Kami bisa merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, persekutuan yang erat, hangat satu sama lain. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tetapi Roh Kudus-Mu yang mempersatukan kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka pintu pelayanan lebih lebar lagi. Pakai dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Boleh menjadi berkat yang luar biasa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Jika ada yang mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan sendiri akan beri hikmat supaya dia bisa tetap bertahan dengan kreativitas yang datang dari Engkau, dengan ketekunan dan keteguhan serta kerja keras, dia bisa tetap survive. Berkati juga dengan jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Pakai juga para dokter, tenaga medis, obat-obatan, supaya mempercepat kesembuhannya, supaya dia bisa kembali ke keluarga. Terima kasih Bapa, berkati juga anak-anak-Mu yang sedang sekolah maupun kuliah, baik yang sudah mulai bertatap muka atau yang sebagian besar masih online dan daring. Beri mereka ketekunan belajar, bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Dan tiba saatnya bagi kami untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Bapak Ibu boleh berdiri, mengangkat kedua tangan,
dan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi, Allah panji kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center dan siapapun yang ikut ibadah daring yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau dan keluargamu dengan berkat rohani, dengan berkat jasmani, dengan berkat yang tidak terduga-duga, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah Tuhan Yesus berkati, mari sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.